Peristiwa kelam ini bermula dari gelombang demonstrasi besar-besaran yang pecah di Jakarta. Ribuan massa yang awalnya hanya membawa spanduk dan meneriakan tuntutan transparansi, berubah beringas setelah bentrokan dengan aparat tidak bisa dihindari. Gas air mata ditembakkan, batu beterbangan, dan suara sirine meraung di sepanjang jalan ibu kota. Situasi yang semula tegang berubah menjadi amukan yang tak terkendali. Kemarahan rakyat meluas, menjalar dari pusat kota hingga ke sudut-sudut pemukiman elit. Fasilitas umum, gedung pemerintah, bahkan properti pribadi tokoh politik pun menjadi sasaran. Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, tidak pernah membayangkan rumah megahnya di kawasan elit akan menjadi pusat amukan massa. Garasi pribadinya yang selama ini dikenal luas sebagai surga otomotif karena berisi deretan supercar bernilai ratusan miliar, mendadak berubah menjadi lautan kemarahan. Puluhan orang berdesakan, menjebol pagar dan menyerbu ke dalam. Koleksi mobil serta motor yang biasanya hanya bisa dilihat di pameran internasional, kini berjejer di tangan massa yang marah. Ferrari 488 Pista menjadi korban pertama. Supercar merah menyala itu seakan menjadi simbol paling mencolok di tengah garasi gelap. Dari keterangan saksi mata, massa yang sudah emosi melihat mobil tersebut sebagai lambang kemewahan yang mengiris hati. Ada yang memanjat kap mesinnya sambil berteriak, ada pula yang mencoba menyalakan mesinnya dengan paksa. Dalam hitungan menit, Ferrari bernilai 13 miliar rupiah itu hilang ditelan amarah. Tak berhenti di situ, Lamborghini Aventador SVJ berwarna kuning terang menjadi target berikutnya. Supercar eksklusif senilai 20 miliar rupiah itu ditarik paksa, kacanya dipecahkan, interiornya diacak-acak. Beberapa rekaman amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan bagaimana massa menyeret Lamborghini tersebut keluar dari garasi dengan rantai baja. Mobil yang biasanya menjadi pusat perhatian di sirkuit dan jalanan, kini menjadi tontonan tragis. Rolls-Royce Ghost, mobil elegan bernilai 12 miliar rupiah ikut jadi korban. Sedan hitam legam itu, yang biasanya digunakan Syahroni untuk menghadiri acara kenegaraan, kini dihancurkan tanpa ampun. Bagi massa, Rolls-Royce bukan sekedar kendaraan, melainkan simbol jurang yang dalam antara elit politik dan rakyat kecil. Mercedes AMG G63, SUV tangguh yang digadang-gadang mampu menaklukkan segala medan, ternyata tak mampu bertahan dari amukan massa. Dengan kaca dipecahkan, pintu dicongkel, dan ban dipotong, kendaraan seharga 5 miliar rupiah itu roboh, tersungkur, dan hilang dalam kerumunan. Kemarahan massa juga merembet ke koleksi motor besar. 2 unit Harley Davidson senilai total 2 miliar rupiah diseret keluar garasi. Ironis, karena motor yang biasanya menjadi simbol persaudaraan sesama rider, justru berakhir sebagai korban kerusuhan politik. Tak hanya itu, Ducati Panigale V4 motorsport bernilai 1,2 miliar rupiah pun ikut raib. Di garasi lain, Porsche 911 GT3 RS senilai 7 miliar rupiah juga diangkut. Masterpiece otomotif Jerman yang dikenal karena handling sempurnanya hanya meninggalkan jejak ban dan serpihan kaca. Bentley Continental GT senilai 9 miliar rupiah, salah satu mobil favorit Syahroni, ikut diluluh lantakkan. Garasi yang dulunya berkilau oleh deretan supercar internasional, malam itu menjadi kuburan logam, kaca, dan sisa-sisa kemewahan yang hancur. Jika dihitung, total kerugian Syahroni dari penjarahan ini mencapai lebih dari 69 miliar rupiah. Namun banyak pengamat menilai nilainya jauh lebih besar. Koleksi lain seperti Range Rover, BMW seri M, hingga moge tambahan yang rusak membuat angka kerugian bisa menembus 100 miliar rupiah. Namun di mata massa yang marah, semua itu tidak lebih dari simbol jurang sosial. Bagi rakyat, peristiwa ini bukan sekedar penjarahan. Ini adalah bentuk perlawanan. Mobil-mobil mewah itu dijadikan sasaran bukan semata karena nilainya,
melainkan karena mereka dianggap sebagai cermin dari ketidakadilan. Bagi sebagian orang, ini adalah eksekusi simbolik terhadap gaya hidup elit politik yang dianggap terlalu jauh dari realitas rakyat kecil. Ahmad Syahroni, yang dulunya sering dipuji karena perjalanan hidupnya dari sopir taksi hingga menjadi miliarder, kini harus menelan kenyataan pahit. Koleksi otomotif yang dibangunnya puluhan tahun hilang dalam semalam. Garasi megah yang dulunya jadi kebanggaan, kini hanya menyisakan puing-puing, bekas ban, dan dinding penuh coretan kemarahan. Kisah ini menjadi pengingat betapa rapuhnya simbol kemewahan ketika berhadapan dengan gejolak sosial. Harta benda yang bernilai ratusan miliar rupiah bisa hilang begitu saja dalam satu malam penuh amarah. Kekayaan dan status sosial yang selama ini dianggap kokoh ternyata tak ada artinya ketika berhadapan dengan massa yang murka. Bagi Syahroni, ini bukan sekedar kerugian finansial, melainkan tamparan keras dari kenyataan. Di mata rakyat yang marah, mobil-mobil itu bukan lagi mesin mewah, melainkan lambang ketidakadilan yang harus dihancurkan.